Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan bacaan buku kita, yaitu Kisah Cinta Klasik dari Negeri Timur yang berjudul Laila dan Majnun, yang ditulis oleh Nizami. Selamat mendengarkan. Bagian yang ketiga, Mantra Sang Takdir. Bait demi bait sajak mengalir dari bibirnya. Ketika sajak itu terhenti, pesan-pesan mulai disampaikan. Ia memanggil angin timur untuk menyampaikan pesan kepada Laila. Perpisahan Kais dan Laila juga menjauhkannya dari semua yang dicintainya, dari sanak saudara serta teman-temannya, orang tua serta rumahnya. Jika Laila menangis seraya sembunyi-sembunyi, Kais menangis secara terbuka, menunjukkan kepedihannya kepada seluruh dunia. Ia berjalan tanpa tujuan di kedai-kedai milik pedagang di pasar, tanpa berbicara kepada siapapun. Ia digerakkan hanya oleh rasa sakit hatinya yang membuatnya lupa akan orang-orang di sekitarnya yang memandangnya serta menunjuk-nunjuk jari ke arahnya. Dan saat berjalan tanpa tujuan dari kedai ke kedai, tenda ke tenda, ia menyanyikan lagu-lagu cinta sambil meneteskan air mata. Orang-orang yang berpesan dengannya berteriak-teriak, ini dia si Majnun, si orang gila. Hai Majnun, kulit luarnya telah terbuka lebar dan menunjukkan jiwanya yang sakit. Ia membiarkan perasaan serta emosinya terdalamnya terbuka. Tidak hanya ia kehilangan Laila, namun juga ia telah kehilangan dirinya. Kesedihan hatinya terpancar di wajahnya, bersinar bagaikan api dan siapapun dapat melihatnya. Kais berjalan ke sana kemari dengan hati yang terluka. Kais yang kehilangan, yang terlupakan. Kais yang menjadi korban sang takdir. Semakin lama penderitaannya, semakin pula ia menjadi sosok yang ditariakkan semua orang kepadanya. Majnun, si orang gila, apakah bukan kegilaan namanya jika menyala sepanjang waktu bagaikan lilin? Bukankah kegilaan namanya jika tak dapat makan ataupun tidur? Semakin keras usahanya mencari obat untuk menyembuhkan luka, semakin ia merasakan sakitnya. Dan saat malam tiba, momok dari cinta-cinta serta ambisinya yang sia-sia membawanya menuju pinggiran kota dan menuntunnya ke arah gurun, tanpa alas kaki dan hanya berbekal jubah yang menutupi bahunya. Ia memang telah menjadi gila, namun ia juga seorang penyair. Akibat perpisahannya dengan Laila, perpisahan yang membuatnya menjadi budak bagi gadis itu, membuatnya bergerak untuk menciptakan ode dan soneta terindah yang berisikan namanya. Dan bait-bait sajak yang belum pernah didengar oleh siapapun juga. Di tengah ketenangan malam, ia menyelimuti dirinya dengan jubah dan mengendap menuju tenda Laila. Kadangkala ada yang menemaninya, teman-teman yang seperti dirinya, pernah merasakan keindahan cinta dan juga pedihnya perpisahan, namun seringkali ia pergi sendirian. Ia bergerak bagaikan angin gurun menuju tenda Laila, berdiri di ambang pintu tenda, mengucapkan doa, kemudian bergegas pergi secepat ia datang. Begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Betapa sulit baginya untuk bergerak menjauh dari tenda kekasihnya dan kemudian pergi. Dalam perjalanan menuju tenda Laila, ia seakan terbang, namun tak kala melangkah pergi, ia berjalan terseok-seok bagaikan orang yang sedang mabuk atau hewan yang sedang terluka. Mengapa takdir tidak berpihak kepadanya? Hatinya hancur bagaikan sebuah kapal yang terjebak di tengah hujan badai. Sia-sia dirinya kini bergerak mengapung berkat balas kasih sang ombak. Rumahnya telah menjadi penjara di mana semua orang berbicara namun tak pernah mendengarkannya. Semua orang
memberikan nasihat namun tak pernah bisa memahaminya. Ia telah tiba di satu titik di mana ia tak lagi memperhatikan ucapan semua orang. Ia sudah tak peduli lagi, hanya kata Laila lah yang berarti baginya saat ini. Ketika orang membicarakan hal-hal lain, ia akan menutup kedua telinganya dan tak mengucapkan sepatah apapun. Suatu hari ia berjalan seolah tak sadarkan diri. Keesokan harinya ia bertingkah bak seorang pemabuk, berjalan tersiok-siok, menangis terisak-isak dan merintih-rintih, bait demi bait sejak mengalir dari bibirnya. Ketika sejak itu berhenti, pesan-pesan mulai disampaikan. Ia memang gila angin timur untuk menyampaikan pesan kepada Laila, di mana suku yang telah membangun perkemahan di pegunungan Najd. Angin timur, cepatlah kau berangkat dan kau akan menemukannya di sana, katanya. Belailah rambutnya dengan halus dan bisikkan di telinganya, katakan, seorang yang telah mengorbankan segalanya untukmu menyampaikan salam dari jauh. Kiriman kecupan melalui angin untuk memberitahunya bahwa aku masih memikirkannya. Oh cintaku, andai saja aku tak memberikan jiwaku kepadamu, maka akan lebih baik jika aku kehilangan jiwaku untuk selamanya. Demi kebaikanku, aku terbakar dalam api cinta, aku tenggelam air mata kepedihan. Bahkan matahari yang menyinari bumi tak dapat merasakan besarnya hasratku. Aku adalah ngengat yang berterbangan di tengah malam untuk mencari sinar lilin. Oh lilin jiwaku yang tak kelihatan, jangan sisakan aku saat aku terbang mengelilingimu. Kau telah menyihirku, kau telah mencuri tidurku, akal sehatku, dan juga keberadaanku. Kau adalah penyebab dari sakit hatiku, namun demikian cintaku kepadamu adalah satu-satunya pelipur laraku, satu-satunya penyembuh lukaku. Betapa anehnya sebuah obat yang tidak menyembuhkan, namun justru memberikan rasa sakit yang jauh lebih besar. Andai saja kau dapat memberikanku pertanda, andai saja kau dapat menyentuh bibirmu dan membawa kecupan kepadaku, tapi itu berarti aku berhak untuk mencemburui sang angin dan aku akan malu karena telah memintanya melakukan itu. Roh jahat telah memisahkan kita, takdir telah mengucapkan mantra jahatnya dan menjatuhkan cangkir dari tanganku. Anggur itu telah tumpah dan aku tersiksa oleh dahaga, dan kini takdir mencemoohkanku saat aku terkapar tak berdaya. Ya, aku memang salah seorang tertekan kutukan roh jahat, takdir atau apapun sebutanmu untuknya. Siapa yang tak takut dengan musuh seperti itu? Semua orang berusaha untuk melindungi diri mereka dari roh jahat dengan menggunakan jimat biru. Bahkan matahari yang takut akan kegelapan pun mengenakan selubung langit biru untuk mengusir roh jahat. Aku tidak mengenakan jimat, karena itulah aku kehilangan segalanya. Jika ini bukan hasil karya sang takdir, lalu hasil karya siapa? Dan siapa memang hasil karya yang sang takdir? Maka aku memiliki begitu banyak alasan untuk merasa takut dan juga menjadi gila. Laila adalah sinar matahari, Majnun adalah sebuah lilin yang perlahan membakar habis dirinya dengan api hasrat di hadapan gadis itu. Keindahan Laila bak taman bunga mawar, Majnun bagaikan menara api yang menyala dengan kerinduan. Laila menebarkan benih-benih cinta, Majnun menyiramnya dengan air mata. Laila adalah kecantikan yang seolah berasal dari dunia lain. Majnun adalah lentera yang menyala terang dengan membawanya pergi dari dunianya menuju dunia yang penuh laki-laki.
Laila bak bunga melati yang bermekar di musim semi, sementara Majnun adalah daratan musim gugur, di mana tak ada bunga melati yang tumbuh. Matahari menyingsing dan memberikan warna keemasan di bumi, menaburkannya ke langit dan melenyapkan semua bintang. Kini Majnun muncul dengan teman-temannya di sisinya di dekat tenda kekasihnya. Ia mengambil resiko besar. Tak pernah sebelumnya ia bergerak sejauh ini tanpa kegelapan malam menyelubunginya. Namun kesabarannya telah habis dan ia tak lagi sanggup menghadapinya. Hatinya luluh untuk Laila. Sebelum seluruh hatinya hancur, ia harus bertemu dengan kekasihnya. Bak seorang pemabuk, benaknya kebingungan dan linglung. Ia terseok-seok menuju tenda Laila. Bait-bait sajak mengalir keluar dari bibirnya dan tiba-tiba saja telah berada di sana, di pintu masuk tenda kekasihnya. Ia harus mengusap-usap matanya untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Di hadapannya berdiri tenda Laila dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa tirai tenda itu dalam keadaan terbuka dan tampak jelas sesosok gadis sedang duduk di pintu masuk. Gadis itu adalah Laila. Majnun mengeluarkan erangan yang dalam seolah hendak pingsan. Kemudian Laila melihatnya. Selama sedetik yang seolah terasa berabad-abad, mata mereka saling bertatapan dan dari tatapan masing-masing mereka dapat membaca berbagai perasaan, takut, rindu, sakit, serta cinta. Air mata membasahi mata mereka tak kala saling berkomunikasi dalam keheningan dan saling menghembuskan nafas di udara yang bergerak sebagai penyampai pesan mereka. Laila merupakan sinar matahari. Majnun adalah sebuah lilin yang perlahan membakar habis dirinya dengan api hasrat di hadapan gadis itu. Keindahan Laila bak taman bunga mawar. Majnun bagaikan menara api yang menyala dengan kerinduan. Laila menebarkan benih-benih cinta. Majnun menyiramnya dengan air mata. Laila adalah kecantikan yang seolah berasal dari dunia lain. Majnun adalah lentera yang menyala terang dan membawanya pergi dari dunia menuju dunia yang penuh laki-laki. Laila bak bunga melati yang bermekaran di musim semi, sementara Majnun adalah daratan musim gugur, di mana tak ada bunga melati yang tumbuh. Laila dapat menyihir dunia dengan satu tatapan matanya. Majnun adalah budak yang menari berputar-putar di hadapannya. Laila memegang cangkir yang berisi anggur cinta. Majnun berdiri mabuk karena harumnya baunya. Hanya pertemuan sesingkat itu saja yang dapat mereka lakukan, dan setelah itu semua usai. 1 detik lagi saja dan perasaan indah itu akan berakhir buruk bagi mereka berdua karena takut akan ditangkap oleh para penjaga atau pengintai. Majnun segera berlari pergi. Dan bersambung. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya.